Pujikan nama Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pujikan nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh datang kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau bersama-sama beribadah. Kita mau mengerti akan isi hati Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia. Biar setiap apa yang dalam hidup kita itu adalah semua karena pekerjaan dan tangan Tuhan. Karya Tuhan yang indah. Syikiralaya ramata syikirete kiralaya rata syikirerere. Kirapataya sarala parapaya syikirerere. Ajar kami Tuhan untuk mengerti maksud hati-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syikiralaya rataya syikirerere. Kiralaya ras syikirerere. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku jadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya Yesus Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yes Tuhan Yesus. Sungguh belum ada, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Engkau
Terima kasih, sungguh Tuhan kami mengagumi-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memenangkan setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memerdekakan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan Engkau yang memberkati ibadah sore hari ini. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan boleh terima sesuatu yang baru Tuhan. Biar setiap kami yang pulang Tuhan tidak sama seperti kami datang Tuhan. Ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan ada kelegaan di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya dikatakan amin. Sorak-sorai yang lebih lagi buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberapa banyak sore hari ini yang percaya kalau Allah kita besar? Amin, luar biasa. Coba katakan kanan kirinya, Allah kita hebat, Allah kita besar. Beri 5.000 orang ya. Mari. Sungguh
Sudah capek? Belum. Masih mau nyanyi lagi buat Tuhan? Amin. Pujiakan nama Tuhan. Beri kemuliaan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan masuki lebih lagi di dalam Tuhan. Biar setiap hati dimenangkan oleh Tuhan.
Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang ajaib, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Jesus. Oh. Ya Yesus Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
Sungguh Tuhan, hati kami selalu mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu ya Tuhan yang kami dapat rasakan hingga saat sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bukan di tempat yang lain menghabiskan waktu dengan sia-sia, tapi kami dapat berkumpul di sini untuk bersujud di bawah kaki-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat kepada setiap kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang akan kami dengar ya Tuhan. Dan dapat tertanam di hati kami dan dapat berbuah lebat. Kau berikan juga hikmat-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan melihat video kesaksian terlebih dahulu. Silakan. Salam, nama saya Jenny. Saya tinggal di daerah Dr. Cipto. Sebetulnya untuk kesaksian ini tahunnya saya agak lupa ya, mohon maaf. Saya tinggal di Semarang ini baru aja 3 tahunan lah. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu benar-benar ada ajaib bagi kita semua. Karena saya keturunan dari keluarga penyakit darah tinggi atau hipertensi. Saya waktu itu tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta. Karena keturunan darah tinggi otomatis sering pusing-pusing ya. Tanpa disadari saya kurang untuk konsumsi obat ataupun periksa dokter, tidak pernah. Karena saya di Jakarta sendiri, saya ngekos. Kemudian saya di tahun berapa saya sudah lupa, karena saya memang penyakit habis dioperasi ini saya agak lupa-lupa gitu. Saya tinggal di Semarang ini udah 2 tahun lebih. Sebelumnya saya bekerja di Jakarta. Tanpa disadari saya bekerja terus, penyakit saya kambuh dan saya pingsan di kamar, untung pingsannya di kamar kos. Saya tergeletak di tempat tidur, tapi nggak bangun-bangun. Kemudian ibu kos saya yang ngetok-ngetok pintu, yang mereka bercerita kepada saya sudah tergeletak di tempat tidur dengan kepala yang sudah menghadap ke kiri, itu sudah tengeng kalau istilah orang Jawa. Kemudian untung di HP saya itu ada nomor telepon kakak saya ada yang di Jakarta, abang saya. Kemudian ibu kos saya menelpon ke abang saya, terus saya dibawa langsung abang saya ke rumah sakit. Itu Tuhan itu benar ajaib. Saya masih bisa ditolong Tuhan dengan dioperasi. Ternyata pembuluh darah saya itu sudah pecah. Kalau orang lain itu sudah meninggal. Tapi saya masih diberi kesempatan hidup, saya dioperasi sampai sekarang ini. Walaupun akhirnya dioperasi, saya memori saya agak berkurang ya, saya sering lupa-lupa. Akhirnya sampai saat ini saya masih hidup. Dan sudah setahun yang lalu kakak saya juga mengalami seperti itu. Pembuluh darahnya pecah. Tapi kakak saya tidak ditolong oleh Tuhan, mungkin sudah takdirnya kakak saya. Makanya saya bersaksi, Tuhan Yesus itu benar-benar ada kalau kita memang dekat padanya. Itu terima kasih Tuhan Yesus, itulah kesaksian saya. Terima kasih. Menyembahmu, Yesus. Sambil dipersiapkan mungkin PowerPoint-nya ya. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali firman kita pada sore hari ini, saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian, biasanya dengan pantun saya kalau di sini Bapak Ibu sekalian. Saya ya, piring perunggu buat sang raja, dipakai menyimpan buah alpukat. Di hari Minggu pergi ke gereja, sekarang siap untuk menerima berkat. Haleluya. Baik, ini sharing khotbah saya pada hari ini, saya beri judul Pahlawan Masa Gini.
Karena bertepatan juga pada hari ini adalah Hari Pahlawan pada 10 November tahun 2024. Baik, mungkin bisa di next dahulu. Kita baca secara bersama-sama dahulu ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Yang diambil dalam Zefanya 3 ayat 17. 3, 2, 1. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat dasar kita, dikatakan bahwa Tuhan ini adalah sebagai pahlawan. Dia akan suka pada orang, senang pada orang yang setia kepada Tuhan. Jadi bergirang karena engkau dengan sukacita. Next. Nah, seperti judul tadi adalah pahlawan. Kalau saya ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pahlawan ini tertulis adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau juga pejuang yang gagah berani. Sama mungkin Bapak Ibu juga kalau mungkin diajukan sebuah pertanyaan, apa sih arti dari kata pahlawan? Mungkin Bapak Ibu langsung terbesit di pikiran Bapak Ibu sekalian adalah mungkin pahlawan nasional. Mungkin ada Cut Nyak-Din, kemudian mungkin ada Patimura, Hasanuddin dan lain sebagainya. Mungkin berbeda juga kalau yang ditanya adalah anak kecil, mungkin mereka mempunyai pandangan sendiri. Pahlawan itu seperti apa? Mungkin mereka akan menyebutkan ya pahlawan yang mereka ketahui. Di Alkitab pun juga sudah ada pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab. Mungkin ada yang kuat seperti Simpson, seperti Gideon, Daud, dan lain sebagainya yang mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Itu semua tidak ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dikatakan definisi pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dulu pun saya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian, punya tokoh pahlawan. Dan pastinya kita juga karena nama pahlawan kita mengidolakan pahlawan tersebut. Entah mungkin cara kita berpakaian, entah mungkin kita cara berbicara dan lain sebagainya. Pasti kita akan meniru yang kita idolakan. Next. Nah, ngomong-ngomong pahlawan, ternyata pahlawan ini ada beberapa tipe Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pahlawan fiktif. Nah, pahlawan fiktif ini adalah pahlawan yang tidak nyata. Mungkin kalau bagi anak perempuan ya kalau ditanyakan pahlawannya seperti apa? Oh, mereka akan menunggu seorang pangeran seperti dalam Cinderella yang menyelamatkan dari ibu tiri. Mungkin seperti itu. Mungkin juga pangeran yang dengan gagah berani menaiki kuda, menunggangi kuda seperti dalam cerita Snow White. Mungkin bisa itu dikatakan mereka kalau ditanyakan tentang pahlawan. Nah, beda lagi kalau dengan anak laki-laki. Mereka mungkin akan, karena begitu banyaknya film-film tentang pahlawan pada akhir-akhir ini, mereka mungkin akan menyebutkan pahlawan-pahlawan yang mereka ketahui. Mungkin juga tahu ya Bapak Ibu, pahlawan-pahlawan di film Marvel seperti mungkin Iron Man, ya, Captain America, Spider-Man dan lain sebagainya. Next. Nah, satu poin penting yang harus Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak kita sekalian. Yang namanya, yang disebutkan tadi itu semuanya adalah fiktif. Fiktif, mereka tidak nyata. Mereka memiliki kekuatan yang super, mereka memiliki kekuatan yang hebat, tetapi itu tidak nyata. Karena sekali lagi mungkin mereka, anak-anak kita, karena saking senangnya dengan pahlawan tersebut, mungkin akan meng-copy paste, akan meniru, menduplikat apa saja mungkin seperti kostumnya, mungkin secara gaya semuanya, gaya berpakaiannya, gaya berbicaranya. Ya. Orang tua perlu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa pahlawan ini adalah fiktif, tidak nyata. Mereka boleh mengidolakan tokoh-tokoh tersebut, tetapi ambil dari sisi positifnya, sisi baiknya, sisi sifat-sifat mereka yang baiknya. Jangan sampai mereka berlebihan mengidolakan, jangan sampai mereka, harus semuanya dari atas rambut sampai dengan bawah kaki semuanya harus sama.
Jangan sampai mereka melupakan bahwa mereka tugas dan perannya adalah sebagai anak-anak Tuhan. Karena pernah saya baca di Amerika juga, dia seorang anak kecil lompat dari apartemennya dari lantai 13. Karena dia sangat mengidolakan Spider-Man. Karena dia mengira bahwa, wah ini di film aja bisa, masa aku yang nggak bisa? Aku sudah pakai kostum Spider-Man, ya, sudah beli kaset Spider-Man, masa aku nggak punya kekuatan speed Spider-Man? Akhirnya dia lompat dari lantai 13 apartemennya dan akhirnya meninggal. Hal ini perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Jangan disepelekan, cuma anak-anak, cuma film kayak gitu aja, udahlah biarin aja, mama juga masih anak-anak. Jangan menormalisasi sesuatu hal pun Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita rasa itu adalah suatu hal yang salah. Next. Nah, yang kedua adalah pahlawan non-fiktif. Kalau tadi memang ada pahlawan yang fiktif atau tidak nyata, nah sekarang ada pahlawan non-fiktif. Pahlawan non-fiktif ini adalah yang bisa kita dengar ceritanya, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat cerita-ceritanya, bisa kita rasakan kehadirannya. Saat ditanyakan pahlawan misalkan, apalagi mungkin ada pahlawan nasional ya contohnya, yang diidolakan karena berasal dari daerahnya. Mungkin misalkan seperti Sultan Hasanuddin karena anak tersebut atau orang tersebut berasal dari Makassar. Mungkin juga dari mengidolakan Jenderal Sudirman, dari Purbalingga, dan lain sebagainya. Nah, seperti juga contohnya ini kan, contohnya ini pahlawan nasional Bung Tomo ini kan di gambarnya yang menyemangati arek-arek Surabaya. Pada waktu itu sedang melawan kedatangan Belanda, agresi militer Belanda. Kalau kalimatnya gitu kan, kita tunjukkan pada penjajah-penjajah itu. Semboyan kita tetap sama, merdeka atau mati. Ini wes pasti wong Jawa Timur ini. Wes wong Jawa Timur enak pokoknya, ya kan. Kemudian juga Bung Karno gitu kan, pada waktu dia berpidato dengan berapi-api. Jangan sampai sejengkal pun tanah kita diambil oleh Malaysia. Ganyang Malaysia. Oh kan enak itu. Wes pasti wong Jawa Timur ini, ya kan. Wes enak itu. Berbagai hal pahlawan nasional di daerah kita. Terus juga ada pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru, orang tua, pendeta. Anak-anak kita pastinya boleh mengidolakan hal ini. Tapi satu poin hal yang penting Bapak Ibu sekalian, yang namanya non-fiktif ini memang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita dengar keberadaannya. Satu poin hal penting harus kita ajarkan kepada kita, anak kita, pada waktu dia mungkin sudah mengidolakan satu tokoh ini, entah mungkin gurunya, entah mungkin orang tuanya yang menjadi panutan, pendetanya, tokoh nasional, yang namanya pahlawan non-fiktif ini, tokoh ini tidak abadi. Pasti akan satu titik di mana akan ada namanya perpisahan. Oh, siapa sih yang suka dengan perpisahan? Asik. Pasti enggak ada ya Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita pada suatu kali waktu nanti akan ada namanya perpisahan. Entah mungkin ada yang pindah keluar kota, entah mungkin gurunya akan pindah tugas ke tempat yang lain. Dan yang pasti juga akan meninggalkan dunia ini. Yang harus kita ajarkan adalah dengan adanya perpisahan tersebut jangan sampai membuat atau mengganggu perkembangan karakter anak. Bisa pahami Bapak Ibu ya? Bahwa dengan adanya perpisahan dengan tokoh yang mungkin dia idolakan, jangan sampai itu mengganggu perkembangan karakter anak, mengganggu kepribadiannya. Next. Nah yang ketiga adalah pahlawan modern. Pahlawan modern ini sangat membantu kita, nggak hanya anak-anak tapi juga dari segala kalangan usia. Dia sangat membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan, dia sangat membantu kita dalam melakukan berbagai hal yang menjadi kepentingan kita. Mereka ini enggak fiktif tetapi nyata. Mereka ini enggak akan hilang dan akan selalu ada Bapak Ibu sekalian. Apapun bentuknya ya, pahlawan modern ini pasti akan selalu ada. Karena dia akan selalu mendampingi kita, dia akan selalu di samping kita, dia akan hidup di
sekeliling kita. Ya, tapi terkadang ya Bapak Ibu yang perlu kita waspadai adalah terkadang karena mengidolakan pahlawan modern ini menimbulkan satu perspektif bahkan bisa pemujaan yang bisa jadi menyesatkan. Yaitu apa? Next, yaitu teknologi Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa teknologi ini pasti akan selalu berkembang. Dia akan selalu ada, dia tidak akan hilang. Dia pasti akan selalu ada di samping kita, di sekeliling kita. Teknologi, internet, bisa lihat sekarang di berbagai sosial media, teknologi terus berkembang. Tidak akan pernah hilang, dia pasti akan selalu ada. Dia tidak fiktif, pasti akan nyata. Bahkan sekarang ada namanya AI, ada ChatGPT. Wah itu ChatGPT ini sekarang benar-benar enak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakannya, berbagai hal tentang pertanyaan atau penulisan pasti bisa diselesaikan oleh ChatGPT ini. Teknologi, ini adalah pahlawan modern Bapak sekalian. Kalau perspektifnya salah, hal ini bisa terlalu memuja, terlalu menyesatkan. Next. Nah, di sini ada gambar akuarium. Di dalamnya juga ada ikan. Ikan ini pasti akan selalu tinggal di dalam air. Betul ya? Karena habitatnya adalah air. Pada waktu dia lahir, pada waktu ikan ini keluar, pasti di sekelilingnya sudah ada air. Betul ya? Karena dia adalah hewan air. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak-anak kecil di rumah. Siapa sih yang jengkel atau sebel kalau anaknya itu main HP terus, main sosmed terus. Nah, siapa nih kira-kira? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri ya. Ini anak gak pernah bantuin mama. Main HP terus, nanti mama banting ini ya. Wah, siapa itu yang kayak gitu? Bantingnya beli lagi mah. Waduh ini malah. Main HP terus, main internet terus, gak ada istirahatnya gituin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dimarahin. Karena kita tahu ya, anak zaman sekarang itu masuk dalam generasi alfa namanya. Setelah beberapa tahun yang lalu namanya generasi Z, sekarang dari tahun 2010, anak kelahiran tahun 2010 sampai 2024 itu masuk dalam namanya generasi alfa. Generasi alfa ini disebut juga dengan generasi digital. Yang dimana mereka sudah waktu lahir, waktu brojol itu ya memang perkembangan dunia digital ini sudah sepesat ini. Teknologi sudah sepesat ini. Jadi kalau kita marahi, ya bagaimana? Mereka memang sudah waktunya tinggal di dalam era seperti ini, di dalam era teknologi. Jadi jangan dimarahi Bapak Ibu. Mereka sudah lahir ya, waktu brojol memang sudah sekelilingnya ini teknologi bertebar di mana-mana. Perkembangannya pesat. Ya. Saya juga pernah membaca satu penelitian yaitu melakukan penelitian yang di mana ada ratusan anak siswa sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Ditanya, apa cita-cita kalian? Di si kuesionernya menulis gini, dokter, oh biasa. Ada lagi tentara, polisi gitu. Dan tahu Bapak Ibu sekalian setelah dikumpulkan gitu kan kuesionernya, dan 85% ya anak-anak tersebut menjawab next. Mereka ingin menjadi seorang YouTuber. Eranya sudah berbeda sekarang Bapak Ibu. Eranya sudah berganti. Mungkin kalau kita yang ditanya pada kita generasi X, generasi Y, atau disebut dengan generasi milenial juga, kalau ditanya mungkin jawabannya cita-cita menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi guru, cita-cita ingin menjadi polisi. Tapi sekarang, di era yang sekarang ya, saat anak ditanya, ingin jadi apa cita-citanya? Ingin menjadi YouTuber. 85% anak menjawabnya adalah sekarang ingin menjadi YouTuber. Karena mereka melihat di handphonenya, melihat para influencer-influencer, mereka bisa mendapatkan berbagai kemudahan. Mungkin mereka melihat juga flexing-flexing yang ada di sosial media.
Nah ini yang perlu kita, poin penting yang perlu kita waspadai sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang salah dalam menjadi YouTuber. Ya. Yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah apa tujuan mereka menjadi seorang YouTuber tersebut. Apa tujuan mereka menjadi seorang influencer tersebut. Kalau mereka tujuannya hanyalah uang, nah di sini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian. Jangan mereka hanya mengejar uang, karena uang itu tidak abadi. Kalau mereka hanya mencari uang, tujuannya adalah uang dalam mencari seorang YouTuber, ya, tujuannya adalah uang, mereka pasti akan menghalalkan segala cara. Ya, mereka mungkin melihat kemudahan, enak jadi YouTuber, enak menjadi seorang influencer, dapat endorsan, dapat jualan dan lain sebagainya. Kalau tujuannya hanya uang, perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak kita pun satu kali waktu juga perlu yang namanya, dalam tanda kutip, susah. Kesukaran. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dalam menangani kesukaran tersebut, menangani kesusahan tersebut, sebuah batu yang besar, ya. Kalau mereka tidak dilatih sejak dini, saat mereka dewasa nantinya akan menjadi seorang yang mudah patah semangat, ya, mudah manja, yang akan melahirkan yang namanya generasi strawberry kalau Bapak Ibu pernah dengar. Kalau terus-terusan dimanja, kalau terus-terusan semuanya dituruti, semuanya dikasih, diberikan, kalau tujuannya hanya uang, berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu dapat melahirkan yang namanya generasi strawberry. Nah, perlu kita tanamkan, kalau tujuannya uang seperti itu. Yang perlu kita tanamkan adalah apabila mereka menggunakan media sosial untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai anak Tuhan. Entah mungkin mereka men-sharekan ayat, entah mungkin mereka men-sharekan video-video kesaksian. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena tujuannya bukan hanya tentang uang, tapi juga menjalankan peran dan tugas sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang paling perlu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian. Karena kadang kesulitan itu perlu dialami oleh anak kita. Supaya dapat bertumbuh menjadi seseorang dewasa yang siap untuk memasuki dunia yang dewasa. Next. Nah yang keempat, ya, ini adalah pahlawan abadi. Ya, masih ada sekitar 10 gini nih. Nanti mungkin kita sampai jam 9 enggak apa-apa ya Bapak ya. enggak bercanda. Pahlawan abadi. Banyaknya model pahlawan yang tadi sudah kita perbincangkan di depan ya. Ada pahlawan yang fiktif, non fiktif, modern, dan sekarang ada pahlawan yang abadi. Kita ini mempunyai Tuhan yang abadi. Nyata dan selalu hadir di setiap sisi kehidupan kita. Amin. Dia adalah seorang panutan bagi kita yang dapat kita tiru dari segala pengajarannya, sikapnya, perilakunya, tugas-tugasnya, ya. Dia mengalahkan semua pahlawan yang ada. Segala kesulitan, segala rintangan, segala kesusahan pasti dapat dia kalahkan. Seperti lagu yang tadi, ya. Pasti Tuhan tidak pernah gagal. Pasti Tuhan gak pernah yang namanya gak berhasil. Pasti dia selalu berhasil karena dia adalah Tuhan. Dia adalah pahlawan yang abadi. Pahlawan abadi yang memberikan kemenangan. Begitu banyak juga janji-janjinya Tuhan, ya, yang sudah kita baca di Alkitab. Tuhan sudah berjanji, pasti juga Tuhan akan menepati. Amin. Dia Tuhan yang gak pernah berdusta. Ya. Karena dia adalah pahlawan yang abadi, sudah semestinya dia menjadi idola kita semua. Baik yang orang tua maupun juga yang anak-anak. Dia adalah pahlawan yang abadi. Next. Nah ini di Yosua 1 ayat ke-9. Saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jelas di sini disampaikan bahwa dia adalah abadi. Walaupun memang kita tidak bisa melihat ya secara kasat mata, tapi bisa kita rasakan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Entah kita waktu kita memuji Tuhan, entah saat kita sedang membaca firman, baca Alkitab, di situ kita merasakan hadiratnya Tuhan. Di situ kita merasakan, oh Tuhan ini memang ada. Tuhan memang ada selalu di sampingku. Dia gak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan ini adalah pahlawan perang bagi kita. Seperti tertulis dalam Keluaran 14 ayat 14, saya bacakan Keluaran 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini beberapa kali Keluaran 14 ayat 14 ini beberapa kali saya dapatkan ayat ini. Secara tidak sengaja ya. Tuhan adalah pahlawan perangmu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya itu adalah janji Tuhan dan itu yang saya pegang terus. Seperti Tuhan yang berbicara sendiri kepada saya secara tidak sengaja dapat terus ayat ini. Dia gak pernah tidur, dia gak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun gak pernah, dia pasti akan selalu ada di samping kita. Dia akan selalu siap sedia menolong kita, siap sedia untuk berperang untuk kita. Selalu bersama-sama dengan kita. Next. Nah kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 10-17 dibukakan. Minta tolong. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai ke 17 kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mulai dari ayat 10. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini maksudnya bukan melawan pemerintah yang sekarang Bapak Ibu ya, bukan ajakan makar ini. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17 terakhir. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, bisa kembali ke PowerPoint-nya. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah kita baca adalah perlengkapan senjata Allah. Tadi ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ikat pinggang kebenaran, kasut damai sejahtera, perisai iman, dan baju zirah keadilan. Tuhan sudah memberikan kita ini, perlengkapan senjata Allah dan menjadikan kita yang disebut dengan pahlawan iman. Kita semua ini adalah pahlawan iman. Ya, kita ini semua adalah pahlawan iman. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata-senjata Allah. Dilengkapi dari atas sampai dengan bawah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari atas sampai bawah, bisa dibayangkan semuanya tertutup dengan kuasa daripada Allah. Yang namanya pahlawan iman, ya, kita sudah tidak mungkin lagi menggunakan pemikiran-pemikiran diri kita sendiri. Karena kita sudah berlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus sejalan dan sepikir dengan perspektifnya Allah. Sehati sepikir dengan Tuhan. Nah,
semua senjata ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena dengan perlengkapan senjata ini yang kita akan melawan pahlawan modern yang tadi. Ya, walaupun kita memang tidak akan bisa melawannya. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Teknologi pasti tidak akan bisa kita bendung. Dia pasti akan selalu ada, akan selalu berkembang. Betul ya? Kita nggak akan bisa melawannya. Yang bisa kita lawan apa? Yang bisa kita jaga adalah diri kita sendiri dengan perlengkapan senjata Allah ini. Begitu derasnya informasi, begitu segala berita-berita ya, bisa cuma ada di genggaman kita. Sekarang kita mungkin update status di belahan bumi yang lain, pun juga bisa langsung membaca status kita tersebut. Karena begitu derasnya informasi. Kita juga mungkin gak bisa membentengi anak-anak kita. Nah, hal ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mereka harus bisa menjaga diri mereka sendiri dengan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Kalau mungkin misalkan seperti ini Bapak Ibu. Di Instagram gitu kan, ada satu postingan berita. Berita yang lagi rame tentang apa ya kalau sekarang ya? Satu berita begitu kan. Misalkan mungkin si A telah ketahuan korupsi begitu. Misalkan. Itu adalah beritanya. Tahu Bapak Ibu sekalian, bagian mana dari berita, postingan berita tersebut yang paling menarik? Bagian mana? Kalau menurut saya bagian komentar-komentarnya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau suatu postingan langsung saya cari postingan tentang kolom komentarnya. Wah itu di sana seru sekali kalau melihat postingan komentar-komentar dari para netizen tersebut. Oh bisa ada yang hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang yang sampai kok bisa ya kepikiran seperti ini komentarnya, kok bisa seperti itu. Kadang lucu-lucu gitu. Tapi kadang ada juga yang ikut-ikutan menghujat, ada ikut-ikutan yang sampai keluar kata-kata yang tidak benar lah, kata-kata yang ini. Nah, kita ya sebagai pahlawan iman, masa juga mau ikut-ikutan seperti itu. Makanya di judul khotbah saya adalah pahlawan masa gini. Masa kita ikut-ikutan? Masa ikut-ikutan seperti dunia, kita ikut-ikutan seperti orang-orang di luar. Ya. Menghujat ya ikut-ikutan menghujat, mumpung ada teman-temannya nih. Jelek-jelekin, ikut-ikutan lah. Mumpung ada temannya. Menggosip. Kok di sini nggak ada Bapak Ibu sekalian, saya tahu kok. Di sini nggak ada. Pada waktu di sana, di luar sana itu ada gitu kan. Kok malah ikut-ikutan menggosip begitu. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang di luar sana. Yang mungkin mereka tidak mengetahui, tidak mengerti tentang perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Karena kita adalah seorang pahlawan iman. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa pahlawan yang abadi ini adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia selalu memegang kita, dia selalu menjaga kita, dia selalu ada di samping kita, tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah panutan yang selalu benar. Amin. Seperti juga disampaikan oleh next Yesaya 41 ayat ke-10. Ini adalah ayat yang terakhir kita. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya pasti Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin tim musik bisa menyiapkan diri. Sehingga kalau timbul pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian. Pahlawan-pahlawan yang tadi di awal ya, sudah selayaknya atau enggak sih kalau diidolakan. Apalagi seperti mungkin Iron Man, Superman, Spiderman. Masih layak tuh
idolakan. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita juga. Karena bahwa Tuhan adalah pahlawan kita. Dia harusnya menjadi idola setiap dari kita, baik yang orang tua maupun anak. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Dari awal kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau adalah pahlawan bagi kami, yang selalu memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Kau tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami ya Bapa, karena Kau adalah Allah yang setia. Kau selalu senantiasa di samping kami, Kau selalu senantiasa di sekeliling kami, selalu memegang tangan kami dengan membawa kemenangan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah berdusta. Kau pasti akan selalu memegang janji-janji-Mu dan pasti akan menepatinya bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya kebenaran firman ini dapat tertanam di dalam hati kami, dapat berbuah lebat, dan kami akan dapat memberitakannya kembali kepada orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati sore hari ini. Haleluya. Luar biasa. Mari kita akan menyaksikan pengumuman. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of
Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mewakili tim dari Sekolah Minggu ingin menginformasikan untuk acara Natal Abil tahun ini yang akan diadakan kunjungan ke Panti Asuhan Bela Keselamatan. Kunjungan Abil ini diadakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Anak-anak yang ada di panti asuhan berjumlah 31 orang dengan usia anak sekitar 6 sampai 18 tahun. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian dari acara ini. Kami membuka paket seharga 35.000 saja. Untuk Bapak Ibu bebas ambil berapa paket. Nantinya paket-paket ini akan kami belikan berupa sembako sesuai dengan kebutuhan panti. Bapak Ibu Saudara bisa langsung menghubungi guru-guru sekolah minggu atau bisa menghubungi Kak Sinta atau Bu Benti. Kak Sinta yang tadi WL atau ke Aurel juga bisa. Nah, mari kita mengambil bagian dari momen ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap ambil bagian yang terbaik ya untuk membantu mendukung kegiatan Natal Sekolah Minggu yang akan berkunjung ke Panti Asuhan Balai Keselamatan. Kita akan pengakuan iman GBI. Bapak Ibu, sebelum kita membaca pengumuman bisa ditampilkan untuk G50 sama persembahan gereja ya, bisa ditampilkan. Ya, ini persembahan pembangunan GPI Lamtera di tahun 23 punya totalnya 59.088.900. Berikut. Persembahan pembangunan GPI Lamtera 2004. Nah, total persembahan pembangunannya 89.214.000. Nah, ini pengeluaran pembangunan GPI Lamtera. Pengeluarannya 13.815.235. Nah, ini saldo terakhir saudaraku ya, kita punya saldo terakhir 75.298.765. Itu saldo akhir Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk G50 GPI di GPI Cahaya Negeri. Ya. Ini jumlah apa itu G50 yang masuk ya, NN ini ya. Ada yang 50, ada yang 100 dan lain sebagainya. Total keseluruhannya adalah 1.200.000. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan membaca pengakuan iman GBI yang kita baca setiap minggu kedua. Kita akan berdiri bersama-sama dengan mengangkat tangan kanan kita, hitungan ketiga mulai. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali,
ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Masih berdiri saudaraku, kita akan berdoa buat persembahan. Bapa di surga, kami malam ini kami membawa persembahan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati persembahan kami ini dan Engkau kuduskan Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan syukur, atau persembahan lain-lainnya Tuhan. Sehingga persembahan kami ini boleh menjadikan persembahan yang menyukakan hati-Mu. Dan apabila kami akan menyudahi untuk ibadah malam ini Tuhan, kami sebelum menyudahi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gary Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya, keluarganya, istri, anak-anak semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan bawa anak-Mu Gary ini semakin hari boleh melayani Engkau lebih luar biasa lagi. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah malam ini Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usaha-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tangga-Mu. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah kepada anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin baik dan setiap hari semakin tambah baik. Dan Tuhan akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.